Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Santi dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang ketentuan pokok akad buy jual beli untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Materi yang akan saya bahas adalah 1. Pengertian jual beli, 2. Hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli, 3. Jual beli yang dilarang dalam Islam dan akibat buy, 4. Pengertian khiyar. Pengertian buy atau jual beli. Menurut pengertian syariat buy, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Dalam kitab fikih muamalah karangan Dimyauddin Zuwaini diterangkan secara linguistik al-buy atau jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan menggunakan cara tertentu. Di sini harta diartikan sebagai suatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, dan cara tertentu yang dimaksud adalah sikhat atau ungkapan ijab dan kabul. Hukum jual beli. Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Para ulama juga sepakat ijma atas kebolehan akad jual beli. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Rukun dan syarat jual beli. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, rukun jual beli meliputi 3 hal, yaitu harus adanya akid orang yang melakukan akad, maqud alaihi barang yang diakadkan, dan sikhat yang terdiri atas ijab penawaran, kabul penerimaan. Macam-macam jual beli. 1. Jual beli yang sahih. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak bergantung pada khiyar lagi. 2. Jual beli yang batil. Jual beli dikatakan jual beli yang batil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara. 3. Jual beli fasid. Jual beli fasid adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jual beli yang dilarang dalam Islam. 1. Terlarang sebab ahliyah atau ahli akad. Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang balik, berakal, dapat memilih dan mampu bertasarruf atau mengelola secara bebas dan baik. 2. Jual beli yang dilarang sebab sikhat ulama fikih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridoan di antara pihak yang melakukan akad. Ada kesesuaian di antara ijab dan kabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Pengertian khiyar. Secara lughah atau bahasa, khiyar berarti memilih, menyisihkan, atau menyaring. Secara semantik kebahasaan, kata khiyar berasal dari kata khair yang berarti baik. Dengan demikian, khiyar dalam pengertian bahasa dapat berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari 2 hal atau lebih untuk dijadikan pegangan dan pilihan.
Sedangkan menurut istilah, khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha atau jual beli untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian jual beli atau membatalkannya. Baiklah, dari materi yang saya bahas dapat disimpulkan, menurut syara jual beli artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain. Yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara. Menurut kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz, dijelaskan menurut bahasanya jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu. Dalam kitab fikih muamalah karangan Dimyauddin Zuwaini diterangkan, secara linguistik al-bai atau jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dan harta dengan menggunakan cara tertentu. Di sini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, dan cara tertentu yang dimaksud adalah sikat atau ungkapan ijab dan kabul. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.